Shalom, selamat pagi. Apakah suara saya jelas? Jelas, Kak. Oke, baik. Ya, saudara, kita akan masih lanjut membahas tentang apa itu kompak, ya. Nah, kita mau belajar lebih dalam lagi, saudara, apa agenda kompak itu. Nah, untuk kita belajar tentang agenda kompak, kita mesti tahu dulu, saudaraku, kompak itu apa. Nah, saudara, pertama-tama kita mau sama-sama lihat dulu ya, kompak itu harus dipraktekkan di dalam struktur keluarga rohani. Jadi kita jangan jangan mempraktekkan kompak itu di luar struktur keluarga rohani. Jadi ya, apa itu struktur keluarga rohani? Nah, kalau kita lihat gambar ini, saudara, di sebelah kiri dulu tulisan merah. Nah, kita semua, saudara, harus mempunyai bapak rohani. Nah, bapak rohani kita juga mempunyai kompak, ya. Jadi bapak rohani kita juga mempunyai kompak. Nah, semua kita ada di dalam kompak. Kemudian bapak rohani kita memuridkan kita, ya, dan itu saudaraku pemuritan yang vertikal, ya. Dia memuridkan kita. Kemudian kita sendiri, saudara, mempunyai kompak, ya. Kita mempunyai saudara atau sahabat, ya. Jadi semua orang punya sahabat. Nah, inilah kompak sahabat kita, ya. Ini adalah pemuritan yang horizontal. Kalau tadi vertikal, ini horizontal, ya. Nah, kemudian saudara, satu saat kita akan mempunyai anak-anak rohani lagi, saudara. Ya, kita mempunyai anak-anak rohani. Nah, anak-anak rohani kita juga ada kompaknya, saudara. Nah, kita memuridkan anak-anak rohani kita. Nah, itulah saudara kompak anak kita, ya. Nah, jadi kalau kita masukkan ke dalam struktur komsel, saudara, nah itu yang di sebelah kanan. Ya, jadi kalau kita lihat, saudara, nah strukturnya adalah, nah ini tergantung area, ya istilahnya lain-lain. Ini saya ambil area dari industri, ya. Nah, kompak korta, korta itu ya apa saudaraku koordinator area, ya. Kalau dulu namanya GA, ya apa gembala gembala area, ya. Jadi gembala area, ya, dia juga punya kompak. Dia memuridkan kompak koordinator sel atau PA, ya, pengawas area. Dia memuridkan kompak korsel, saudara. Nah, kompak korsel pengawas area memuridkan kompak fasel. Nah, fasel itu PKS, saudara, ya. Jadi PKS juga ada kompaknya, saudara. Semua orang ada di dalam kompak, ya. Kemudian kompak fasel ini, ya tentunya dia dengan tim intinya, ya. Jadi dia punya kompak. Nah, kemudian saudara, kompak fasel ini memuridkan kompak-kompak yang ada di dalam komsel itu, ya. Nah, mungkin kompak fasel ini bisa pegang dua dia. Ya, dia pegang dua, nanti yang lain pegang yang lain lagi. Dia memuridkan yang lain, ya. Nah, demikianlah saudara struktur keluarga rohani. Jadi kita harus saudara mempraktekkan kompak di dalam struktur rohani. Jadi jangan kompak itu saudara dipraktekkan, ya, di luar struktur rohani atau di luar komsel, ya. Nah, itu dia nggak akan jalan, saudara. Ya, kalau kompak itu sendirian aja, dia sempalan, saya mau bikin kompak sendirian. Ya, tidak ada kaitannya sama komsel, tidak ada kaitannya sama struktur keluarga rohani. Kompak itu lama-lama mati, saudara. Karena dia, ya, kompak itu kenapa ya nggak bisa berdiri sendiri? Karena dia itu, saudaraku, bagian dari struktur keluarga rohani. Dia bagian dari komsel.
Kalau dia dipraktekkan di luar komsel, saudara, apalagi silang-silang komsel, ya, itu nggak akan jalan, saudara. Jadi tolong perhatikan ini dulu, saudara. Nah, banyak orang ya terbukti sekarang praktek kompak sendirian aja, saudara, nggak ada dalam struktur keluarga rohani, mati dia, saudara, ya, dan nggak jalan lagi. Kenapa? Karena dia nggak ada yang memuridkan dia nggak memuridkan orang lain, dia kelompok sempalan sendiri, ya, dia tidak akan bisa jalan, ya. Jadi tolong perhatikan ini, saudara. Nah, sekarang ya kita akan lihat, saudara, kalau kita dengan bapak rohani kita, pemuritan vertikalnya, saudara, nah itu ya kalau udah lama kita, saudara, dimuridkan, ya kita nggak usah sering-sering ketemu lagi, sebulan sekali aja, ya, atau nantinya bisa jadi 2 bulan sekali, ya. Nah, tapi kalau kita dengan kompak kita, saudara, itu harus sesering mungkin, ya, kita dengan ya pemuritan yang horizontal, ya, saudara, itu harus sesering mungkin, ya, seminggu sekali onsite, dan sesering mungkin ada koneksinya, ketemu satu dengan yang lain lewat ya teknologi. Itu kalau kita praktekkan, saudaraku, itu baru kita lihat, ya, maka kompak itu akan dahsyat sekali, saudara, ya. Nah, ini kalau saudara lihat dari mana ya kita dapat pola ini? Dari kehidupan para rasul. Saudara kalau lihat Rasul Paulus, saudara, ya dia, ya kita lihat di awal-awal kehidupan dia, saudara, dia dimuridkan oleh siapa, saudara? Dimuridkan oleh Ananias. Ya, dia berapa bulan nggak tahu, saudaraku. Ya, tapi dia pokoknya SPK-nya dengan Ananias. Ya, dia didoakan, ditumpang tangan, ya, dibaptis penuh Roh Kudus, berarti dia diajarin SPK, ya, dasar-dasar kekristenannya oleh Ananias. Itulah bapak rohaninya. Dia dimuridkan oleh Ananias, ya, saudaraku, awal-awalnya. Kemudian setelah itu dia dimuridkan oleh siapa? Barnabas. Setahun paling tidak, saudara. Terus-terusan, ya. Nah, ini pemuritan vertikal masih, saudara. Ya, dia dimuridkan terus. Nah, setelah itu, saudara, dia dalam perjalanan, ya, di mana, saudara, perjalanan misinya yang pertama, ya, dia dengan Barnabas mulai menjadi kompak. Nah, sekarang dia kompak, saudara, peer dia. Ya, dia mulai lebih banyak pemuritannya horizontal, ya. Nah, kalau dia udah horizontal, saudara, dia nggak perlu lagi terlalu sering, ya, saudara, dengan bapak rohaninya, ya kan? Nah, dia dengan peer-nya terus, Barnabas, Paulus, saudaraku, terus menerus, ya, kadang-kadang dia dengan Silas dan Timotius, terus dia nggak pernah sendirian seumur hidupnya, sampai akhirnya dia dengan Markus, saudara, yang konflik dengan dia, ya, dia terus, saudaraku, praktek kompak. Jadi dalam hidup kita, saudara, yang kita nggak boleh tinggalkan adalah dengan kompak kita. Ya, kalau dengan bapak rohani kita, tergantung fase. Kalau awal-awal kekristenan kita, saudara, ya kita dimuridkannya oleh siapa, saudara? Oleh bapak rohani lebih intens. Tapi kalau kita udah lebih dewasa, nah bapak rohani itu mulai berkurang, ya. Tetap ada hubungan, tapi mulai berkurang. Tetapi kita nggak boleh tidak ada kompak dalam hidup kita, saudara. Sampai kita dipanggil Tuhan, kita mesti ada di dalam kompak terus. Jadi kompak itu seumur hidup, saudara. Ya, tapi boleh ganti, boleh. Paulus pun ganti-ganti. Ya, dengan Barnabas, ya, kadang-kadang dia nanti dengan siapa, boleh. Tapi nggak ganti-ganti terus dalam ya waktu yang singkat, saudara, ya. Kalau gitu nanti kita nggak punya teman yang dalam hubungannya. Kita harus punya
teman yang dalam, saudara, hubungannya. Nah, sekarang kita mau membahas, saudaraku, tentang apa agenda dari Kompak Next. Nah, untuk mengetahui apa agenda Kompak, kita harus tahu dulu, saudaraku, apa itu Kompak. Nah, saya mau ulangin lagi, ya. Kita harus tahu apa itu Kompak, ya. Kalau kita nggak tahu konsepnya Kompak, kita nggak akan bisa menjalankan agendanya, ya. Dan nanti kita jalankan agendanya, saudara, hanya sekedar peraturan. Oh, mesti begini, mesti begini, mesti begini. Karena kita nggak tahu konsepnya Kompak itu apa. Nah, ingat, saya sudah sampaikan sebelumnya, Kompak itu bukan sekedar small group, bukan sekedar kelompok kecil. Ya, kalau saudara praktek kompak hanya, oh, 2-3 orang kumpul, pokoknya udah kompak. Oh, belum tentu, saudara. 2-3 orang kumpul aja, ya, saudara. Kalau dia nggak ngerti konsep kompak, dia bukan kompak sejati, dia kompak-kompakan. Ya, kompak itu bukan sekedar kumpul 2-3 orang. Kompak ini, dengar ya, saudara, ini dia. Kompak itu adalah unit terkecil komunitas tubuh Kristus. Itu dia. Unit terkecil komunitas tubuh Kristus. Karena itu kompak harus menghidupi gaya hidup tubuh. Nah, gaya hidup tubuh itu menurut Paulus, ya, ini dia. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, pertama, saudaraku, kalau dia gaya hidup tubuh, dia kompak itu mereka connect dengan kepalanya, yaitu Kristus. Ya, mereka terus-menerus bersekutu dengan sang kepala, saudara. Terus-terusan, nah ini disebut up, hubungan ke atas, hubungan dengan kepala, saudara. Kemudian, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi. Dua, mereka punya hubungan dengan sesama, ya, hubungan dengan sesama anggota tubuh, ya, saudara, yaitu persekutuan dengan sesama, ya, itulah hubungan ke dalam, saudara, ya. Nah, mereka bukan hanya terus-terusan punya hubungan dengan kepala, terus-terusan punya hubungan dengan sesama, ya. Nah, mereka itu, ya, terus bersekutu sesering mungkin, bukan hanya seminggu sekali ketemu, saudara, ya, tapi ya sesering mungkin. Gaya hidup pertemuannya itu, ya, persekutuannya itu gaya hidup, ya, itulah tubuh. Nah, kalau small group, saudara, mereka hanya ketemu seminggu sekali, ya, itu pun nggak ada kepalanya, ya, mereka nggak connect sama kepala terus, dan mereka hanya waktu acara itu aja kumpul, habis itu bye bye, see you next week ketemu lagi, ya, saudaraku, bikin acara lagi, waktu acara bersekutu, tapi setelah itu bye bye, ketemu lagi. Nah, itu bukan kompak sejati, itu kompak-kompakan, ya. Itu bukan kompak yang bersifat tubuh Kristus, saudara. Ya, nah itu hanya small group. Kalau saudara praktek small group, saudara akan mati. Tidak akan ada kehidupan ininya, saudara, kompak itu. Ya, tapi kalau kita praktek ini, katanya, ya, ayat ini bilang begini, menerima pertumbuhan ilahinya. Kolose 2 ayat 19 ini. Kalau kita connect terus dengan kepala, saudara, dan connect terus dengan sesama, kita menerima pertumbuhan ilahinya. Makanya kompak yang mempraktekkan gaya hidup tubuh Kristus, kompak itu akan hidup, akan, saudaraku, bertumbuh. Nah, kalau dia hidup, saudara, tubuh itu kalau hidup, dia pasti akan, saudaraku, bergerak. Dia pasti akan menjangkau. Ya, dia akan menjangkau keluar. Ya, nah, makanya kalau up-nya benar, in-nya benar, out-nya juga akan benar, saudara. Dia out-nya, ya, dia akan pasti menjangkau.
Dia akan pasti melayani anggota tubuh lainnya. Dia pasti akan saudara menjangkau ya anggota-anggota baru dari tubuh Kristus. Bahkan saudaraku dia akan menghasilkan buah ya. Nah, inilah up, in dan out ya. Jadi itulah agenda kompak saudara. Nah, kalau saudara ngerti ini ya, saudara tahu oh agendanya itu pokoknya kita connect sama kepala ya, bersekutu dengan kepala up, bersekutu dengan sesama in, dan menjangkau keluar out. Nah, itulah saudaraku Roma pasal 12. Ya, jadi Roma pasal 12 itulah saudaraku gaya hidup tubuh Kristus ya. Nah, Roma 12 ini banyak orang nggak mengerti, saudara. Ya, Roma 12 itu bahkan nggak dipraktekkan, saudara. Orang kalau baca Roma, saudara, hanya baca Roma 12, Roma 1 sampai Roma 11. Karena itu teologia tentang keselamatan, saudara. Nah, orang baca Roma pikir, oh sampai di situ selesai. Saya udah selamat oleh karena kasih karunia, ya karena iman, puji Tuhan, ya wah teologi keselamatannya hebat saudaraku. Roma pasal 12-nya itu adalah justru selanjutnya apa yang kita mesti lakukan kalau kita udah menerima keselamatan dari Tuhan. Kalau kita udah menerima keselamatan dari Tuhan, pasal 1 sampai pasal 11 itu, pasal 12 itu praktikalnya. Apa yang kita mesti lakukan kalau kita udah diselamatkan? Kalau kita udah diselamatkan, saudara, Roma 12, kita mesti hidup di dalam tubuh. Ya, kita mesti hidup di dalam tubuh. Nah, hidup dalam tubuh itu nggak bisa sendirian. Hidup dalam tubuh itu harus di dalam komunitas. Ya, nah, bisa komunitas apa, saudaraku? Gereja lokal, ya. Tapi untuk menghidupi salingnya, ya, itu terlalu besar. Perlu struktur yang lebih kecil, namanya komsel. Ya, tapi kalau Tuhan Yesus komselnya murid-murid bukan hanya 12, dia ada yang lebih kecil lagi, unit terkecil komunitas tubuh Kristus, namanya kompak, saudara. Nah, makanya kita mulai praktek Roma 12 di kompak, saudara. Praktekin itu di kompak. Di komsel juga perlu ya. Tapi di kompak itu kita praktekin tiap hari, saudara. Roma 12 ayat 1 sampai dengan ya semuanya ayat 21 itu ya. Nah, maka kita akan lihat saudara apa itu Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Nah, jadi kalau ditanya saudaraku, apa agenda kompak itu? Ya, realnya seperti apa? Prakteknya bagaimana? Ya, kita praktek Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Nah, next kita lihat. Jadi kalau ditanya, Pak Edi, ngapain aja ya kami di kompak? Nah, ya praktek Roma 12 ya. Seluruh pasal itu saudara. Nah, intinya ya. Nah, saya sampaikan supaya saudara nangkep. Ya, pertama kita mesti praktek up. Up dulu saudara. Misalnya ya, seminggu sekali kita ketemu. Nah, kita praktekkan Roma 12 ayat 1 sampai ayat 2. Up dulu saudara. Kalau kita ketemu itu di kompak, jangan cuma ngobrol-ngobrol. Ya itu bagus, tapi ya kita mesti ibadah bersama. Ya, ibadah itu apa, Saudara? Roma 12 ayat 1 sampai ayat 2. Praktek itu dulu. Ya, Roma 12 ayat 1 sampai 2 itu konteksnya itu korporat loh, Saudara. Walaupun itu boleh dipraktekkan sendirian. Boleh ya, tidak salah tiap hari kita beribadah. Tapi ibadah sejati itu praktek bersama, Saudara. Nah, gimana cara prakteknya? Ya, Roma 12 ayat 1 dimulai dengan karena itu demi kemurahan Allah, ya, mulai dengan kemurahan Allah.
Ya, kita mulai merenungkan kemurahan Allah. Ya, kenapa saudara? Ya, karena kita mempersembahkan korban, ya, itu adalah bukan untuk menerima kemurahan Allah. Kita mempersembahkan korban itu karena kita telah menerima kemurahan Allah. Di sini bedanya, saudaraku, ya, uh, uh, penyembahan atau ibadahnya pagan dengan ibadahnya Kristen. Ya, kalau ibadahnya pagan, saudara, mereka mempersembahkan korban untuk menerima kemurahan dari dewanya, saudara. Kalau kita terbalik ya, saudara, kita mempersembahkan korban karena, ya makanya karena itu, ya kita mempersembahkan korban karena kita telah menerima kemurahan Tuhan, ya. Makanya saudara ini harus jelas. Jadi kita saudaraku mulai beribadah, ya kita merenungkan kemurahan-kemurahan Allah. Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena kemurahan-Mu Tuhan, aku boleh diselamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kemurahan-Mu Tuhan, aku boleh Tuhan mendapatkan pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, aku bersyukur kemurahan-Mu begitu besar buat aku Tuhan. Tuhan, di mana aku orang berdosa yang mestinya dihukum, tapi oleh karena kasih karuniamu, kemurahanmu Tuhan, aku Tuhan diampuni dosanya. Nah, satu-satu kita mulai saudara merenungkan kemurahan Allah, mengucap syukur untuk kemurahan Allah. Itulah ibadah bersama saudara di dalam kompak. Ya, satu demi satu semua mengucapkan merenungkan kemurahan Allah dan mengucap syukur. Nah, setelah itu demi kemurahan Allah, ya, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Nah, ini ya, kita harus persembahkan tubuh setelah itu. Ya, bagaimana caranya? Ya, satu-satu semua orang giliran saya dulu misalnya. Tuhan, aku hari ini Tuhan persembahkan tubuhku Tuhan. Ya, jadi tubuhku dengan segala isinya Tuhan. Rohku, pikiranku, perasaanku, kehendakku, ya, hati nuraniku Tuhan juga pikiran bawah sadarku Tuhan. Ku persembahkan semuanya kepada Engkau. Tuhan, biarlah rohku menyatu dengan rohmu Tuhan. Bersekutu dengan rohmu. Tuhan, supaya rohku berapi-api di dalam Engkau. Tuhan, ini pikiranku Tuhan. Tuhan, aku berdoa Tuhan hari ini ku persembahkan supaya pikiranku bukan pikiran yang negatif, bukan pikiran yang jahat, tapi pikiranku pikiran Kristus. Tuhan, aku persembahkan Tuhan juga Tuhan semua perasaanku, emosiku, Tuhan. Kalau ada perasaan-perasaanku yang terluka, Tuhan, sembuhkan Tuhan. Tuhan, kalau ada perasaan-perasaan yang tidak sesuai kehendak-Mu, Tuhan. Aku mau, Tuhan, memiliki perasaan Kristus, yaitu damai sejahtera, sukacita, Tuhan. Tuhan, aku persembahkan juga, Tuhan, hari ini, Tuhan, segala kehendakku supaya kehendakku adalah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Bukan kehendak daging Tuhan, tapi kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, aku serahkan hati nuraniku supaya hati nuraniku murni selalu. Tuhan, ku persembahkan Tuhan hari ini Tuhan. Juga Tuhan, pikiran bawah sadarku, Tuhan temukan kalau ada hal-hal yang tidak sesuai kehendak-Mu Tuhan. Nah, kita persembahkan saudara. Ya, kita serahkan ruang-ruang dalam hidup kita. Nah, setelah itu, saudara, kita diam di hadapan Tuhan. Nah, nanti Tuhan, Roh Kudus mulai mengambil alih. Ingat, saudara, kalau kita mempersembahkan korban di perjanjian lama, api turun kan? Nah, sama kalau kita persembahkan, saudaraku, korban yang hidup ini, Roh Kudus ambil alih. Nah, Roh Kudus nanti mulai ya membenahi ya hidup kita. Dia membenahi saudaraku
seluruh ruang-ruang dalam hidup kita, saudara. Dia akan membenahi. Nah, dia mulai akan bekerja di dalam hidup kita. Nanti dia bisa menegur kita, saudara. Ya, nah waktu itulah Roh Kudus bisa menegur. Ya, dia ingetin. Ya, kamu kemarin ya punya pikiran jorok, kamu belum bertobat, ya. Kamu benar-benar ya akhirnya kamu jatuh dalam dosa, ya, dosa apa? Pornografi misalnya. Nah, kita akui, saudara. Ya, Tuhan bisa tegur dosa kita. Jadi harus ada apa? Pengakuan dosa. Kita akui, Tuhan, aku salah, Tuhan. Ya. Nah, di sini saudaraku terjadilah apa, saudaraku? Ya, pembaharuan pikiran. Nah, maka saudara Roma 12 ayat 2 sekarang terjadi. Kalau kita udah persembahkan tubuh kita, Roh Kudus ambil alih, Roh Kudus akan mengadakan pembaharuan pikiran, saudara. Nah, dia mulai melakukan pembaharuan pikiran. Nah, kata pikiran di situ nous itu bukan hanya pikiran apa, saudaraku, pikiran logika apa kognitif, tapi nous itu, saudara, ya adalah, saudaraku, akal budi, ya, bahasa Indonesianya diterjemahkan akal budi. Ya, jadi itu lebih ke apa, saudaraku, ya? Lebih ke pikiran hati. Ya, jadi itu berkaitan, pikiran berkaitan dengan perasaan, berkaitan dengan kehendak, berkaitan dengan apa, saudara, hati nurani kita, berkaitan dengan pikiran bawah sadar kita, yaitu inner man kita. Ya, itu adalah, saudaraku, ya, cara cara berpikir yang di dalam hati kita, saudara. Ya, itu akan diubah oleh Tuhan. Cara berpikir kita, saudara. Ya, apakah cara berpikir yang duniawi, perspektif hidup kita, perspektif yang duniawi. Nah, Tuhan ubah nanti, saudara. Ya, dia akan tegur kalau ada perspektif-perspektif cara pikir kita yang nggak benar, saudara. Roh Kudus akan ungkapkan, wah, di situ kita mesti mengaku, ya, dan terjadi pertobatan, metanoia. Ya, kalau kita metanoia, ya, kita berubah, saudara, maka terjadilah metamorfoo, ya, pembaharuan apa, saudaraku, pikiran, ya, sehingga kita berubah. Makanya kalau kompak nggak lakukan ini, Roma 12 ayat 1 dan 2, yang nggak bakal berubah-berubah. Itu kompak-kompakan, saudaraku, ya. Makanya kenapa orang bilang, Pak, aku praktek kompak, kenapa kering, ya? Nggak ada apa-apa. Ya, karena nggak praktek Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena nggak ngerti, saudaraku, ya. Dipikir kompak itu hanya ngobrol-ngobrol. Enggak. Kita ibadah bersama. Roma 12 ayat 1 dan 2 ngalamin itu. Ya, ketika kita ngalamin itu, saudara, wah, dahsyat itu. Ya, dan kemudian, saudara, setelah itu, ya, kita akan nanti mengalami transformasi hati dalam hidup kita, saudara. Nah, itu up-nya, ya. Nah, sekarang in-nya. In-nya Roma 12, ya, ayat berapa, saudara? Ayat ketiga sampai ayat 8. Apa itu Roma 12 ayat 3 sampai 8? Yaitu apa? Kita mempunyai karunia yang berlain-lainan di dalam tubuh, ya, saudara. Nah, ini bicara tentang hubungan kita ke dalam, ya, di dalam tubuh Kristus, saudara. Kita harus apa, saudara, saling berkontribusi, ya, dengan apa, saudaraku, saling melayani sesuai dengan karunia-karunia kita. Nah, ini hubungan berfellowship, saudara. Nah, berfellowship itu bukan sekedar kumpul bersama-sama. Bahasa Yunaninya berfellowship, saudara, koinonia. Ya, itu punya arti, saudara. Koinonia artinya berkontribusi, ya, berkontribusi.
Jadi saling memberi, kira-kira begitu. Ya, kalau aku punya karunia karunia melayani, aku melayani kamu, kamu punya karunia memberi, kamu memberi kepada saya. Ya, saya punya karunia mengajar, saya ngajar kamu, kamu punya karunia menasehati, kamu menasehati saya. Nah, itu bersekutu, saudara. Jadi kita pikir bersekutu hanya kumpul, enggak. Kompak, makanya jangan cuman kumpul-kumpul. Bagus, kumpul bagus, tapi saudara, kita berkontribusi, saling memberi, ya. Nah, sebelum kita bahas itu, saudaraku, saling memberi sesuai karunia, ada satu yang sangat penting dalam tubuh, saudara. Kalau kita kumpul, misalnya ya, anggota tubuh kumpul, saudaraku, dalam tubuh, apa yang terjadi sebenarnya? Mereka saling menyalurkan makanan, saling menyalurkan energi, saling menyalurkan kehidupan. Betul nggak, saudara? Ya, kalau kita lihat, saudara, tubuh ini saling menyalurkan oksigen, saling menyalurkan darah. Ya, darah itu membawa oksigen, membawa makanan, ya, membawa saudaraku, ya, kehidupan intinya. Nah, demikian juga, saudaraku, kalau kita kumpul dalam tubuh Kristus, kita harus saling memberi makan, saling memberi kehidupan, saudara. Ya, nah itulah, saudaraku, ya, yang terjadi. Kita sharing kehidupan Kristus, ya, sharing firman-Nya Kristus, sharing, saudaraku, ya, apa yang, saudaraku, ya, kita alami dengan firman, ya, kita sharing ke teman kita sharing kepada kita, ya. Makanya, saudara, di dalam tubuh Kristus, di dalam kompak, harus ada sharing kehidupan, ya, kehidupan yang menyangkut firman. Ya, ingat, saudaraku, Kristus itu firman. Jadi kita harus sharing firman, saudaraku, di dalam kompak. Jangan kompak itu sharingnya ngalor ngidul kemana-mana, ya, sharing firman. Tapi firman yang dialamin, saudaraku, ya, firman yang kita sedang, saudaraku, ya, kita ngalamin, ya, kita ceritakan, itulah kehidupan yang saudaraku, kita sharingkan. Nah, topiknya apa? Topiknya 3B, saudara. 3B, ya. Karena 3B ini gaya hidupnya murid, kan? Kan kita semua murid. Jadi kita sharing, kamu punya pengalaman apa dalam pemuridan dengan Tuhan Yesus? Coba cerita, ya. Kamu tiap hari berjalan dalam roh nggak? Berjalan bersama Kristus nggak? Ya, kita cerita. Ya, saya hari ini belajar ini, saya berjalan bersama Kristus, kayaknya belum belum cukup, ya. Saya mau meningkat lagi. Dia sharing. Nah, kita belajar satu dengan yang lain bagaimana belajar bersama, berjalan bersama Kristus. Kemudian belajar dari Kristus. Nah, itu apa, saudaraku? Ya, apa yang kamu belajar lewat firman Tuhan? Ya, lewat apa, saudaraku? Saat teduh. Jadi kita sharing. Ya, ini saat teduh yang saya dapat hari ini. Ya, jadi kita kompak, ya, saat teduhnya barengan, saudara, topiknya, supaya kita bisa sharing, ya. Kemudian, nah, ini yang penting sekali juga, saudara, kita mesti sharing perubahan hidup kita lewat kematian ego, ya. Ingat, saudara, kita hanya bisa berubah kalau kita tiap hari mengalami kematian ego. Ingat, ya, tiap hari, saudara. Nah, itu pasti. Kalau saudara nggak tiap hari mati, aduh, saudara bukan Kristen sejati, saudara. Karena kita harus, kalau murid itu mesti pikul salib dan menyangkal dirinya tiap hari, bukan tiap bulan, bukan tiap minggu. Nah, itu diceritakan. Saudara ngalamin nggak kematian ego tiap hari? Kalau enggak, ya, saudara bukan Kristen sejati. Murid sejati itu tiap hari diajar Tuhan mati, saudara. Mati terhadap ego, mati terhadap ego tiap hari. Nah, itu diceritakan.
di dalam apa ini saudara, supaya kita ya saudara bagi hidup. Nah itulah bagi hidup pengalaman kita ya. Nah kita cerita, saya kemarin ya, aduh diizinkan ya Tuhan bawa saya kepada apa kematian ya, di mana saya konflik dengan istri ya. Waktu itu ya saya udah mau marah sekali, aduh tapi saya ingat mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Waduh, saya belajar. Wah, nggak gampang memang. Ya, tapi saya ingat, ku telah mati. Ku telah mati. Aku terus percaya, karena itu aku berkata-kata. Enggak, aku telah mati. Ya, aku telah mati bersama Kristus. Bener loh. Waktu saya terus ya percaya saya sudah mati dan saya confess ya, saya karena saya percaya, saya berkata-kata bener saya mati bener. Waktu saya ngalamin mati ya, wah saya bisa ya tidak membalas waktu itu ya. Saya udah konflik, pengen lanjutin konfliknya, beres konfliknya. Akhirnya ya saya bisa tenang, ya saya bisa melihat kehidupan Kristus mulai bermanifestasi. Nah, dia cerita, saudara. Nah, teman-temannya pasti diberkati dengan cerita itu, dan itu akan menolong yang lain juga nanti. Waktu dia alamin, dia juga saudaraku belajar sesuatu dan dia semakin diteguhkan. Ya, nanti yang lain cerita lagi. Ya, aku ngalamin kemarin ya, apa aku habis akal ya. Saya mengalami apa? Saya mengalami khawatir sekali soal keuangan ya. Waduh, dan saya begitu seperti dikuasai oleh khawatir. Ya, tiba-tiba Tuhan ingetin, yang hidup bukan kamu lagi, tapi aku yang hidup di dalam kamu. Kamu harus mati karena kamu telah mati. Ya, waduh, saya diingetin itu, saya terus praktek. Ya, saya pikul salib, menyangkal diri. Ya, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama ya. Terus saya renungkan itu, kan saya sudah mati ya. Bukan saya lagi yang hidup, Kristus yang hidup di dalam saya. Nah, kenapa saya khawatir? Kenapa saya bimbang? Saya bingung? Karena saya yang hidup. Coba kalau Kristus yang hidup di dalam saya nggak khawatir. Ya, wah waktu saya praktekkan itu, kemudian saya benar-benar karena saya percaya, saya berkata-kata, enggak, saya sudah mati. Ya, saya praktek itu, benar, tenang, nggak khawatir lagi saya. Ya akhirnya bukan cuma itu, saya dapat solusi dalam keuangan saya. Ya saya dapat hikmat Tuhan dan saya tenang. Sejak itu saya tidak khawatir lagi. Nah itu saudara, itu yang dibahas di dalam kompak ya. Jadi up, in. Nah hari ini kita hanya akan membahas up dan in ya saudara. Nah, nanti minggu-minggu kapan-kapan lagi kita akan lebih membahas tentang out. Nah, ini dulu saudara, kita benar-benar praktekkan ya. Nah, coba saudara, saya mau dorong saudara, praktekkan ini di kompak-kompak saudara. Ya, kalau kompak saudara yang udah ada, jalankan seperti ini. Saudara lihat beda kompaknya saudara. Ya, kompak kita akan bertumbuh luar biasa. Ya, kalau kita saudara praktekkan Roma 12 ini ya saudara. Jadi ayat 1 sampai ayat 2 itu ibadah bersama ya, kita praktekkan itu ya. Kemudian saudaraku ya, Roma 12 ayat 3 sampai ayat yang ke-8 ya, itu ya kita praktek apa saudara? Sharing kehidupan. Ya, kita sharing firman, kita sharing pengalaman kita, saudara. Nah, topiknya adalah 3B. Ya, itu fokus utama di dalam saudaraku. Ya, kita apa? Ya, kita praktek kompak. Nah, kemudian nanti kalau up-nya saudaraku itu benar, in-nya benar, nanti out-nya gampang, saudara. Dia pasti out-nya akan saudara
ya otomatis nanti akan mengikuti saudara. Tapi kalau up in ini belum benar saudara, nah nanti kita outnya susah ya. Jadi saudara coba praktekin dulu ya. Nah, saya dorong semua saudara semangat tetap mempraktekkan kompak sejati di dalam kompak-kompak yang sudah ada. Ya, Tuhan memberkati. Saya sampaikan sampai di sini dulu dan Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke teman-teman yang bertugas. Sampai ketemu minggu depan.